Ya, dua sisi kami lanjutkan kembali. Nah, ini berbicara soal efek jerah nih. Saya mau ke Bung Pigai. Ini jeratan apa pasal hukuman mati ini? Ya. Tadi pertanyaannya bisa memberikan efek jerah atau tidak. Nah, mau nggak mau ini menjadi opsi dari kata KPK. Ya, saya jernihkan dulu tadi perdebatan yang sifatnya sangat teknis ya, sangat teknis tentang proyek. Jadi begini, yang pertama kita harus lihat bahwa perbuatan Menteri Sosial itu tindakannya apa? Masuk dalam kategori suap atau kategori kerugian negara. Kalau kategori kerugian negara, maka di sini pelakunya dua. Kan di sini ada 10.000 pemotongan dari 5 triliun itu atau dari 300.000 per paket ya. Kalau 10.000 tersebut dititipkan oleh Menteri Sosial kepada vendor, maka sudah jelas kerugian negara. Kalau dia kerugian negara, maka pasal 2. Jelas ya. Kemudian kalau andaikan itu ditentukan pemotongan 10.000 itu oleh vendor sendiri sebagai bagian dari EUPKU ucapan terima kasih, maka itu tidak masuk kategori kerugian negara, tapi itu suap. Oke. Suap itu masuk dalam kategori nama trading in influences. Nah, poin yang ingin disampaikan apa? Setuju nggak nih dijerat Karena dengan itu hukuman mati kita dengan tidak boleh konstruksi ini? berdebat hal-hal yang sangat teknis. Menjadi persoalannya KPK telah menentukan lokalisir pada suap. Oke. Padahal kemungkinan 2 itu kemungkinannya terbuka. Kerugian negara dengan menjerat pasal yang tadi disebut 2 maupun juga pasal suap. Tapi KPK sudah menentukan suap. Harusnya KPK itu tidak boleh menentukan pasal. Karena yang menentukan pasal itu jaksa. Setelah hasil penyelidikan dan penyidikan. Oke, sebentar. Itu yang Tunggu, pertama. mumpung masih disampaikan ada Bung Ali Fikri, boleh ditanggapi sedikit Bung Ali Fikri, harusnya KPK tidak langsung melokalisir di pasal 12 atau pasal suap. Saya kira bukan demikian ya Mbak Anggia ya. Jadi ini bukan persoalan melokalisir atau tidak gitu ya. Tapi kita kan berbicara mengenai bukti permulaan yang cukup saat kemudian tangkap tangan gitu ya. Unsur-unsur pasal yang memungkinkan saat itu adalah pasal-pasal suap gitu. Ditambah dari pasal 12I di permulaannya. Tentu ada peran perbuatan dari para tersangka termasuk Pak PJB ini selaku menteri terkait dengan nanti kemudian 2 orang stafnya tadi itu yang pejabat pembuat komitmen MDS dan AW gitu. Di situ saya duga KPK itu sengaja membantu itu. Saya punya dugaan ya, sengaja membantu untuk meringankan hukuman kepada Pak Menteri. Itu tuduhan serius itu? Dugaan. Saya kira begini, Bang. Saya kira terminologi membantu itu tidak tepat ya. Sebentar, kita kasih KPK untuk memberikan klarifikasi. Bencana alam. Jadi jadi ngacau. bicara bencana. Bung Pigai sebentar, kita kasih kesempatan sebentar Bung Ali Fikri. Ini bukan dua sisi saya lagi. perlu luruskan ya. Saya kira perlu luruskan ini. Tidak ada kemudian KPK membantu begitu ya. Ini murni penegakan hukum yang pertama. Yang kedua adalah karena kita adalah aparat penegak hukum, tentu berbicaranya kacamata hukum. Bukti permulaan yang cukup itu sudah pasti dimiliki oleh KPK. Saya kira pasal-pasal penyuapan itu saat gelar perkara saat itu, dan ingat saat gelar perkara itu ada penyelidik dan penuntut di KPK ya. Jadi bukan kemudian penerapan pasal-pasal itu setidaknya harus oleh penuntut, karena di KPK ada penuntut umum gitu. Saya kira ini kesepakatan bersama di dalam forum itu berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pasal penyuapan itulah yang tepat saat ini. Sekali lagi bahwa nanti ke depan berkembang sangat mungkin sekali lagi bahkan undang-undang yang lain yang misalnya pencucian uang bisa juga diterapkan di dalam proses nanti perkembangan dari memeriksa sejumlah saksi gitu. Bung Ali Fikri, Udah bahwa jelas ini jangan dimentahkan lagi. sebentar bahwa ada tanggapan pasal katanya. 2, pasal 3 kan? Sebentar, saya ingin nanyakan, disebutkan bahwa adanya fakta ini kan bukan bencana alam. Nah, bagaimana juga KPK melihatnya?
Ya tentu kan begini, unsur-unsur pasal 2 itu kan setidaknya ya unsur barang siapa kemudian melawan hukum, ini kan perlu didalami nih, melawan hukum aturan mana yang kemudian dilanggar gitu ya. Memperkaya diri sendiri kemudian atau orang lain atau korporasi tentu memperkaya diri sendiri ya mungkin masuk karena kemudian ada sejumlah uang yang diduga diterima oleh menteri. Tetapi yang terakhir adalah potensi kerugian keuangan negara yang nyata gitu ya, yang pasti, yang itu kemudian nanti dihitung oleh yang berwenang, dalam ini adalah BPK atau BPKP, plus nanti ada keterangan ahli yang menentukan bahwa benar nanti ada dugaan kerugian keuangan negara. Saya kira melihatnya harus dari sisi seluruh unsur-unsur pasal 2 dulu ya, pasal 2 ayat 1. Nah, ketentuan pasal 2 ayat 2 tentu ini adalah kan ketentuan yang khusus kemudian dalam hal tadi ketentuan yang misalnya bencana alam. Bahwa sekarang ini adalah bencana non-alam, saya kira nanti itu menjadi perdebatan yang panjang, bahkan nanti bisa ditafsirkan lebih jauh lagi begitu. Dampaknya lebih jauh mana dengan bencana alam dan non-alam yang sekarang ini, yang sebenarnya ini adalah pandemi global, bukan hanya cuma di Indonesia. Kalau kita kesampingkan bencana alam dan non-alam, tapi lebih kepada dilakukan dalam keadaan tertentu, nah itu bagaimana memenuhi unsurnya? Iya, keadaan tertentu semua harus itu kan keadaan tertentu. Kemudian di sana kan Itu ada tentu lagi penjelasannya pandemi, ya, Pak Gia. Iya, salah satu di antaranya adalah karena bencana alam tadi, salah satunya. Di pasal gitu. penjelasan. Oke. Jadi kalau Iya. bencana non alam gini, bencana soal bencana ya, Pak juru Pak Ali bicara Fikri. apa? Jadi gini, kalau kita mau lihat bencana itu yang pertama bencana alam disaster. Kemudian kalau perbuatan manusia man-made. Kalau ini perbuatan kelelawar, lebih dekat ke alam atau kemana? Oke. Jadi ini dulu diuji, ini harus ada ahli juga yang diundang oleh KPK apakah ini. kelelawar Kelelawar benar-benar yang sebagai muncul. Sorry, saya kira perdebatan Oke. tidak perlu sampai Kita situ. terlalu melebar. Kita balikan lagi konstruksinya. Pasal Bentar, 2 bentar. gini, Pak pasal Fikar. 2 itu maksudnya keadaan tertentu itu untuk memperberat gitu sebenarnya. Pemberatan. Ini pemberatan sebenarnya terjadinya. Karena ada 4 kategori itu di situ. Ya. Ada keadaan darurat, bisa darurat perang tuh ditafsirkan bisa Ya. itu harus melalui keputusan juga. Kemudian krisis moneter juga itu darurat juga. Kemudian bencana itu tadi. Bencana alam, kemudian residivis. Nah, ada 4 keadaan. Itu artinya hukuman mati itu baru bisa diterapkan kalau memenuhi 4 keadaan Unsur ini. itu sudah terpenuhi. Oke. Persoalannya apakah keadaan bencana alam, bencana apa sekarang ini bencana apa? Pandemi ini lebih berat atau lebih besar akibatnya dari bencana alam? Itu kan soal tafsir. Artinya boleh gitu. Karena apa? Karena hukum itu dia menjadi persoalan apa namanya battle of kepentingan ya peperangan kepentingan itu ketika di DPR ada 9 kekuatan berantem merumuskan satu pasal. Oke, Tapi ketika diterapkan dalam penegakan hukum kekuatan politik jadi ya gitu, maka gitu. itu penafsiran. Oke. Gitu. Kalau Jadi siapa kami- yang menafsirkan? Kalau kami Sebelum dijawab, kita jeda dulu boleh? Nanti kita lanjutkan ya. Usai jeda, dua sisi kembali sesaat lagi.